aturan yang harus kita ikuti. Baik, kelas 12 IPA 2 untuk semester genap ini kita harus buat kesepakatan. Ibu minta kalian yang membuatnya. Angkat tangan baru menyebutkan. Silakan memberikan apa yang pertama. Dilarang mengakses HP saat jam pelajaran kecuali diminta. Firda? Iya, lurus. Sekalian, salam dan bahagia. Ini sapaan kami di kegiatan Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam untuk kita sekalian. Salam. Puji syukur kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan apapun keadaan kita di hari-hari kemarin. Bersyukuri bahwa hari ini kita masih berjumpa. Baik, teman-teman, saat ini saya akan membagikan materi dan sedikit contoh video tentang budaya positif. Budaya positif yang dimaksud di sini yang kita lakukan sehari-hari di sekolah. Saya ambil di lingkungan kita di SMA Negeri 2 Wedarapu. Perkenalkan, saya Ibu Materi Pola SPD. Saya guru matematika. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 4. Kegiatan ini sampai di bulan Agustus tahun 2022. Ada beberapa konsep atau pendapat yang ingin saya bagikan dengan teman-teman sekalian. Di antaranya, yang pertama, konsep disiplin positif dan motivasi. Yang kedua, keyakinan keras. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, restitusi. Nanti kita akan jalani satu persatu apa itu restitusi dan seterusnya. Kita lihat yang pertama, konsep disiplin positif dan motivasi. Saya pikir pertanyaan ini sering terlintas di benak kita, bahkan juga kita ucapkan sebagai guru ya. Bagaimana ya cara membuat murid disiplin? Siapa yang mendisiplinkan mereka? Terus apakah guru saja, atau kepala sekolah, orang tua, atau murid itu sendiri? Mungkin pertanyaan ini sering muncul di pemahaman kita, bahkan kita ucapkan gitu ya. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita sebagai guru. Bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita memiliki pendapat yang sama? Kita lihat pengertian disiplin. Ini menurut para ahli bahwa disiplin itu artinya dari bahasa Latin yang artinya belajar. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini pendapat dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata ini mungkin yang berwarna merah, untuk
untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin di dalam kita juga pikiran ini ada. Jadi kita mendisiplinkan orang supaya dia patuh. Sesungguhnya mungkin ada harapan lain yang maksud dari kata disiplinnya. Apa harapannya? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang memiliki motivasi dari dalam, intrinsik, bukan ekstrinsik. Mungkin di pemahaman kita awal pertama tadi kata disiplin supaya anak patuh saja. Lebih dari itu. Kalau itu motivasi intrinsik yang bagaimana, ekstrinsik yang bagaimana? Ternyata menurut teori motivasi perilaku manusia secara umum tentunya di dalamnya siswa ada 3. Yang pertama dan kedua itu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin contoh kasus kalau anak-anak mengerjakan soal supaya tidak dimarahi, tidak dihukum dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Contoh lain, ada anak misalnya saya berprestasi supaya saya dapat biasa di sekolah kalau anak pintar, kasih hadiah misalnya, dan untuk uang dan seterusnya. Tapi ternyata motivasi ini eksternal. Pasti timbul pertanyaan, apa salah? Sesungguhnya tidak salah. Biasakan mereka dari motivasi ini, maka timbullah motivasi yang ketiga, motivasi internal. Ini yang tujuannya positif, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi ada kalimat, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Diharapkan anak-anak harus muncul kalimat ini. Jika saya melakukan ini, harapannya untuk diri saya apa? Terlepas dari tadi dia kerja tugas atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak kerja tugas misalnya. Otomatis kita sebagai guru kita buat juga kita tindakan menghukum atau sudah tidak dapat nilai tugasmu sekian, pasti saya juga melakukannya hari ini gitu ya. Yang kedua tadi untuk mendapatkan imbalan. Kadang juga kita biar menggugah motivasi mereka, siapa yang dapat 100 ulangan ibu kasih ini ya, kadang juga ya. Tapi sesungguhnya motivasi itu hanya eksternal dari luar. Yang diharapkan motivasi itu yang ketiga. Mungkin pemahaman saya begini, motivasi pertama dan kedua ini setelah mereka terbiasa, walaupun itu hanya untuk motivasi dapat uang, bebas hukuman, mungkin suatu saat akan muncul motivasi yang ketiga. Ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi tadi kan motivasi berawal dari perintah, harus kerja dan seterusnya. Tapi sesungguhnya merdeka itu terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini kata-kata saja. Mungkin saya pikir teman-teman bisa mengartikan, merefleksikan di dalam pemikiran masing-masing. Itu tadi yang pertama ya, disiplin positif. Kita pindah ke poin kedua, keyakinan kelas. Istilah keyakinan kelas ini mungkin hanya terdengar di pendidikan guru penggerak. Kalau di sekolah, sebentar pasti timbul pertanyaan, kenapa pakai kata keyakinan, bukan pakai aturan atau bukan pakai kata sesat? Mari kita lihat, mungkin kita bisa merefleksikan sebentar. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Tadi memang di awal judul saya budaya positif. Jadi ini berawal dari tindakan atau perilaku yang dibiasakan di anak-anak. Saya pikir budaya juga kita khususnya di Sumba,
karena kebiasaan itu dilakukan di keluarga itu, misalnya jadi budaya lah di keluarga itu. Ini salah satu kalimat yang akhirnya menuju kepada budaya. Jadi pembiasaan kalau orang bilang. Mari kita lihat kenapa pakai kata keyakinan kelas ya, bukan pakai kata aturan, bukan pakai kata tata tertib. Mungkin pertanyaan pertama teman-teman bisa merefleksikan dalam diri ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Mungkin teman-teman punya jawaban. Kenapa kita pakai helm waktu ada yang bilang supaya jangan kena tilang. Betul. Ada yang lain lebih ke keselamatan. Banyak jawaban. Terus pertanyaan lanjutan. Mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat di saat ini? Ada yang lain juga takut kena tilang dari Pol PP misalnya. Itu bahasa yang sering kita jumpai. Mungkin sebagian besar pendapat bahwa untuk kesehatan, untuk keselamatan saya. Mungkin jawaban kesehatan atau keselamatan itu, jadi sesungguhnya nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Terus ada yang di pas lampu merah dia terobos. Pasti ada yang tanya, ini kok berani terobos? Karena saya yakin aman dan tidak ada polisi. Pasti keluar kalimat itu ya. Mungkin teman-teman bisa mulai dari kejadian pertama tadi. Terus, jadi itu disebut sebagai suatu keyakinan, nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut para ahli, dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ini mungkin kasus sederhana. Kita saat ini saja. Kenapa kita harus pakai masker? Mungkin tadi sebagian orang menjawab atau kena tilang. Nah, tapi sesungguhnya paling besar di pemahaman kita untuk keselamatan. Itu sudah yang menjadi keyakinan tadi. Jadi motivasi dari dalam. Terus, jadi murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, harus berlaku begitu. Jadi sebentar saya tunjukkan ke teman-teman keyakinan kelas yang saya sudah buat di kelas. Memang karena ini baru berjalan beberapa minggu kita tatap muka, jadi hampir tidak efektif saya bilang begitu karena belum terapkan 100% gitu ya. Ini saya lari-lari sebentar. Ini saya membuat keyakinan, dan keyakinan dibuat dengan bersama-sama. Jangan kita yang bilang, kamu tidak boleh begini. Karena biasanya yang dibuat bersama-sama ya lebih mengikat daripada hanya ibu yang buat aturan harus ini. Jadi ini hanya sekedar contoh saya dengan anak-anak kelas 12 anak buah saya. Kita membuat keyakinan, mungkin sebentar videonya saya lewat sudah. Ini hanya contoh, jadi teman-teman bisa kembangkan sesuai apa yang dibutuhkan di kelas. Jadi pelan-pelan paling tidak
minimal ya yang kita rasa urgent di kelas itu harus terjadi gitu ya. Ini contoh saja. Itu yang kedua. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, tentang kebutuhan dasar manusia. Nanti kalau teman-teman mau materinya, kebetulan saya ada filenya, saya bisa berbagi. Ini secara umum, entah dia murid, guru, apapun dia, kebutuhannya kurang lebih ada 5. Ini survival, ini kebutuhan bertahan hidup ya, mungkin itu di bahasa Inggris. Terus kebutuhan cinta kasih, kebutuhan penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan. Sebentar saya coba ambil satu kasus, kita lihat dia membutuhkan apa dari kasus itu gitu ya. Jadi sesungguhnya kebutuhan kita manusia ada 5 ya. Mungkin ada yang lain, cuma secara garis besar ya. Ini ada satu kasus. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar yang 5 kan. Kita lihat saja contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD ini ya, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang tadi yang dipaksa. Sebentar kita lihat kasus jawaban dari anak itu, sesungguhnya dia membutuhkan kebutuhan yang mana. Jawaban Doni tentunya bervariasi. Ada ini yang warna merah. Mungkin jawaban Doni begini. Ketika ditanya dia bilang begini, dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi kalau dia jawab tadi lapar, ya pasti kebutuhan bertahan hidup yang dia butuhkan. Tetapi jawaban lain, jadi kita mereka-reka jawaban Doni ya. Seandainya dia bilang begini, mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi sesungguhnya dia sedang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ya. Jadi ini kita reka-reka jawaban Doni. Satu kasus tapi jawabannya banyak. Ya. Kita lihat yang lain jawabannya. Seandainya dia bilang begini, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia. Karena menuruti keinginannya tadi ketika dia ambil teman. Sesungguhnya kebutuhan yang dia butuhkan kekuasaan. Mungkin sebentar teman-teman bisa kaitkan dengan kasus yang teman-teman sering hadapi di kelas. Contoh jawaban lain, jika dia menjawaban begini, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dia bawakan ibunya, yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, gitu. Karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Sesungguhnya dia butuh kebebasan. Mungkin kebebasan di sini dalam hal minum makanan, mungkin hal lain. Seandainya anak-anak, saya punya contoh juga ketika anak-anak ini rekayasa yang lalu, saya minta anak-anak bermain drama dan sudah saya tunjukkan. Terus penyelesaiannya bagaimana ketika anak-anak sudah kasusnya begini, dan sebentar kita coba. Jadi masih ada kebutuhan yang satu ya. Seandainya dia melakukan karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil makanan. Sesungguhnya dia hanya mau senang, kesenangan yang dia butuhkan. Mungkin kasih hanya contoh. Saya pikir di kehidupan kita terlepas kita sebagai guru ataupun di rumah mungkin kita ketemu kasus-kasus ini. Kalau begitu posisi kita sebagai guru apa? Kita sudah masuk ke materi yang kelima, satu dari yang terakhir. Semoga bisa terbaca. Inilah yang sering kita hadapi di kelas dan sering saya pribadi juga buat. Sesungguhnya posisi kontrol itu menurut teori ya ada 5. Semoga teman-teman bisa baca. Terbaca ya? Tidak.
dibesarkan. Atau kalau di atas, hardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Tapi saya bilang saya juga pernah melakukannya. Tapi ternyata itu tidak. Apa akibatnya kalau kita lakukan itu? Coba kita lihat di bagian bawah. Ternyata kita mengulangi, membuat anak mengulangi kesalahan. Itu menurut penelitian. Terlepas apa yang ada yang bilang, wah saya pernah berhasil kok mendidik anak sampai sarjana. Betul. Cuma mungkin meninggalkan luka atau dan sebagainya. Ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, sering juga ya, rasakan atau dan seterusnya. Terus hasilnya anak akan memberontak, malah menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Ini hanya pendapat para ahli, mungkin dia juga sudah melakukan penelitian ya. Terus murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Paling dia kalimat lagi itu deh. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Mungkin ya. Saya pikir kita perlu tahu saja. Masalah prakteknya ya, namanya proses. Yang kedua, membuat orang rasa bersalah. Ini yang mungkin sering kita, saya pernah melakukan. Saya sering bilang ini, kamu punya orang tua sudah susah payah kerja di sana, kamu tidak belajar. Ini salah satu yang pernah saya lakukan. Sesungguhnya tidak salah kalau kita pilih, sesungguhnya itu motivasi, tetapi ada dampaknya buat anak-anak. Apa dampaknya? Anak merasa rendah diri, paling bawah ya. Terus guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lebih senang mengatakan dan seterusnya. Ibu stres, kadang kita bilang, ibu capek, kalau ngajar tahu yang hanya begitu dikasih tahu dan seterusnya. Anak hasilnya mereka menyembunyikan, bisa juga berbohong. Terus murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid hanya berkata melakukan satu. Pas di saat itu tunduk semua ya. Saya tidak tahu pengalaman teman-teman saat mengajar. Mungkin juga. Nah, ternyata ada juga posisi yang lain yang bisa kita lakukan yang dianggap berhasil atau sukses. Teman. Jarang juga kita sebagai guru memposisikan diri sebagai teman. Dan kita berpikir, wah, zakin atau apalah gitu ya. Ternyata posisi teman tidak harus berarti merangkul atau menjaga sama-sama. Itu mungkin caranya, maksudnya. Jadi guru berkata kita bisa saja buat alasan untuk murid-murid kita. Ayo lakukan hal demi ibu, gitu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak itu pernah bantu atau apa? Jadi kan karena mungkin kita pernah membantu dia atau apa, gitu ya. Tetapi hasilnya ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Mungkin ketika kita berbuat beda lagi dengan yang pertama, mungkin kita. Hasil apa dampaknya? Lemah. Anak tidak mandiri, tapi mereka berkata. Tapi dianjurkan bisa pakai ini ya, karena dianggap ini berhasil. Terus yang keempat, pemantau. Kita mulai pakai aturan yang kita pasang. Ingat ya, tadi ada aturan ini. Kita mulai. Apa peraturannya kalau kau buat ini? Jadi langsung pasang dengan kau buat ini, aturannya begini dan seterusnya. Hasilnya anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Mungkin kalau tidak diawasi tidak. Karena tadi kita sudah pegang aturan. Kalau tidak diawasi ya bebas. Lanjut, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata,
Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Mungkin bintang ini lebih di anak saya. Biasa mereka nilainya pakai bintang. Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Terkadang juga ingat ya, kalau lakukan ini dapat hadiah atau lakukan ini sanksinya. Nah, yang paling bagus menurut para ahli kita posisinya sebagai manajer. Oke, ya. Jadi sebentar saya akan tunjukkan contoh-contoh kasus. Kebetulan saya buat seperti drama dengan anak yang memposisikan diri sebagai manajer. Mungkin kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu tahu kenapa kamu buat salah? Gitu. Sebaiknya kamu tidak buat itu. Ada cara yang lebih bagus dan sebagainya. Apa yang kita yakini tadi kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas kita apa? Tidak boleh ini. Jadi kita menguatkan pribadi mereka, terus murid menetapkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia yang memikirkan solusi. Kalau tadi kita semacam nasihat, oh ini bagusnya begini, dia kira dia yang urus. Dampak pada murid, dia bisa mengevaluasi diri, terus dia berpikir bagaimana cara memperbaiki diri. Ini hanya teori. Mungkin saya pikir kita bisa memikirkan lagi kira-kira di antara posisi tadi. Kalau saya malah merefleksi diri, ternyata yang saya buat dampaknya begini. Oh, ada solusi lain, ada cara baru. Ini pertanyaan saja. Bila ada seseorang berbuat salah pada kita, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawabannya apa? Bisa jadi ada di antara kita menolak sebuah tawaran itu dan bilang, tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Mungkin, tapi dia punya kalimat berikut. Sebagai seorang guru, ketika murid kita melakukan kesalahan, tadi yang kita lakukan itu satu saja. Kita menunjukkan kesalahannya dan memimpinnya melihat kesalahannya baik-baik. Ada juga yang mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ada juga yang mengingatkan murid akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Mungkin kamu sudah orang yang sama sih setiap hari buat kegiatan ini, gitu ya. Misalnya tidak ada orang lain yang begitu, kamu sudah. Anda akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Kalau kita melakukan tindakan di atas, mungkin kita akan membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Kita masuk di materi yang terakhir, restitusi ya. Ini tadi yang saya bilang di teman-teman. Restitusi itu semacam penyelesaian masalah. Ada beberapa cara juga. Mungkin yang ditawarkan ini sebentar kita bisa lihat materinya. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini lebih ke dunia siswa, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini pendapat para ahli namanya bosen. Kita lihat sebentar saja dulu di teori. Ciri-cirinya, jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan. Jadi ini semacam tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menyelesaikan masalah hanya sebuah tawaran. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus pada solusi, terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, menurut teori ada segitiga restitusi. Nanti kita lihat langsung di sini dengan kasusnya. Ini tadi segitiga yang gambar segitiga itu ada menstabilkan identitas.
Kata yang bisa kita pakai diantaranya berbuat salah itu manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah buat salah. Ini kalimat-kalimat awal. Sebentar kita lihat kasus bagaimana selanjutnya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita lebih ke penyelesaian masalah, dan seterusnya. Ini di segitiga tadi ini yang pertama ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan, yang kedua validasi tindakan yang salah. Kata yang bisa kita pakai, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, atau kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Jadi ketika kita menghadapi anak bermasalah, kita pilih sesuai kondisi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa menurut kamu? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ya? Jadi restitusi tadi ini ada segitiga restitusi. Jadi yang pertama tadi menstabilkan, terus validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan. Materinya saya buatkan hanya ini. Saya punya contoh penyelesaian masalah ketika kebetulan ini hanya 2 kasus yang saya selesaikan. Yang pertama kasus ketika anak berkelahi, yang kedua kasus ketika anak menyuntik. Mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan kasus yang terjadi di kelas. Ini kebetulan anak wali saya minta mereka main drama. Terjadi, wah kok bisa langsung tiba-tiba syuting ya. Saya mereka yang ini karena tuntutan materi. Saya panggil anak-anak sebelum itu lalu kelas meeting. Saya minta tolong Pak Hasan juga bermain drama bersama segala. Jadi ketika anak berkelahi, ini Pak Hasan saya minta bantuan mendemonstrasikan ini. Sesungguhnya rekayasa drama ini saya buat sesungguhnya waktu itu ya sahabat ini lagi berkelahi dengan temannya anak kelas 12 IPS 2 di lapangan poli. Hanya saya mau panggil lagi anak IPS 2 itu saya tidak ada dampaknya, walaupun ini hanya rekayasa. Jadi Pak Hasan lagi melaporkan. Kalau dia nonton dari kita tahu kenapa kamu panggil ke sini. Ini saya contoh mungkin nanti saya sudah setting dengan anak-anak sebelum saya harus memberi tanggapan. Saya teringat waktu saya sekolah, penyelesaiannya tidak seperti yang tadi, ada yang lain, maksud depan yang sama. Lebih ke ada yang bilang gini, kalau anak-anak di Sumba itu perlakuannya tidak harus sama dari mungkin tadi perlakuan lebih ke teman-teman yang di Jawa ya. Kalau kita anak-anak di Jawa Timur, tidak bisa pakai ngomong-ngomong, kita harus kekerasan. Mungkin saya pikir juga manusia namanya manusia juga ada solusi. Ini kasus anak yang berkelahi. Tadi sekarang anak yang menyontek. Ribut memang ini. Ini kasus anak menyontek. Saya tanya kenapa kamu menyontek? Dia bilang dia ini dapat nilai bagus. Sesungguhnya kan masih ada cara lain supaya nilai bagus. Bisa kan belajar.
2016 kalau saya tidak salah itu kita pernah gerakan literasi nasional kalau tidak salah apa saya punya juga baik. Jadi ada siapkan lapak buku di setiap kelas dan saya tidak tahu lagi belakang. Jadi budaya positif tidak harus seperti yang tadi saja. Mungkin ada yang teman-teman rasa oh ini positif untuk siswa. Kayak ini literasi positif untuk siswa karena